Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perfitrian. Di video kali ini saya akan membahas studi kasus tentang kurangnya komunikasi bisnis dalam sebuah perusahaan PT Pertamina. Saya memilih perusahaan ini karena PT Pertamina adalah perusahaan besar milik negara yang operasionalnya sangat luas dan berdampak langsung ke masyarakat. Jadi, kalau ada masalah komunikasi sedikit saja, dampaknya bisa terasa besar. Seperti yang kita tahu, PT Pertamina bergerak di bidang energi, mulai dari pengelolaan minyak dan gas sampai distribusi BBM ke seluruh Indonesia. Karena skalanya besar dan memiliki banyak cabang, divisi serta karyawan di berbagai daerah, komunikasi menjadi hal yang sangat penting. Informasi harus cepat, akurat, dan jelas. Kalau tidak, bisa terjadi miskomunikasi. Dalam beberapa kasus distribusi BBM, pernah terjadi keterlambatan, kelangkaan stok di daerah tertentu. Salah satu faktor yang bisa dianalisis dari sudut pandang komunikasi adalah kurangnya efektifnya penyampaian informasi antar bagian. Kurangnya komunikasi bisa terjadi dalam beberapa bentuk. Misalnya, informasi keterlambatan, distribusi tidak langsung sampai ke pihak SPBU, data stok antara pusat dan cabang berbeda karena sistem belum sepenuhnya real time. Koordinasi antara divisi, logistik, dan pemasaran kurang maksimal. Informasi ke masyarakat tidak cepat disampaikan, sehingga muncul kepanikan. Akibatnya, masyarakat bisa salah paham. Bahkan di era media sosial sekarang, informasi yang belum jelas bisa cepat menyebar dan memicu isu negatif. Ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam perusahaan bukan hanya soal berbicara, tapi juga soal timing, kejelasan, dan tanggung jawab. Kalau komunikasi bisnis tidak berjalan dengan baik, dampaknya cukup serius. Pertama, kepercayaan masyarakat bisa menurun. Kedua, citra perusahaan menjadi kurang baik. Ketiga, operasional menjadi tidak efisien dan bisa menimbulkan kerugian. Yang keempat, karyawan sendiri bisa bingung karena instruksi yang kurang jelas. Dalam perusahaan yang besar, komunikasi yang tidak efektif bisa menghambat seluruh sistem kerja. Kalau kita lihat dari teori komunikasi bisnis, ada beberapa hambatan yang mungkin terjadi. Pertama, hambatan struktural. Dalam organisasi besar seperti Pertamina, jalur komunikasi cukup panjang. Informasi dari pusat harus melewati beberapa tingkatan sebelum sampai ke cabang. Potensi distorsi pesan bisa terjadi. Kedua, kurangnya komunikasi dua arah. Idealnya, komunikasi itu ada feedback. Artinya, bukan hanya atas memberi perintah, tapi bawahan juga bisa melaporkan kondisi lapangan secara cepat dan terbuka. Ketiga, hambatan teknologi. Jika sistem informasi belum sepenuhnya terintegrasi secara real time, maka data yang diterima bisa berbeda-beda. Keempat, komunikasi krisis yang kurang cepat. Dalam situasi sensitif seperti kelangkaan BBM, perusahaan harus sigap memberikan klarifikasi agar tidak muncul spekulasi. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Pertama, memperkuat sistem digital yang terintegrasi agar data stok bisa dipantau secara langsung. Kedua, meningkatkan koordinasi rutin antar divisi.
Ketiga, membuat SOP komunikasi krisis agar penyampaian informasi lebih terstruktur. Keempat, menunjuk juru bicara resmi agar komunikasi eksternal lebih terkontrol. Kelima, memberikan pelatihan komunikasi bisnis kepada manajer dan karyawan. Dengan begitu, potensi miskomunikasi bisa dikurangi secara signifikan. Jadi, dari studi kasus ini kita bisa melihat bahwa komunikasi itu bukan hal sepele dalam perusahaan besar seperti PT Pertamina. Komunikasi yang tidak efektif bisa berdampak luas, baik secara internal maupun eksternal. Karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan jelas, cepat, dan akurat. Sekian penjelasan dari saya mengenai studi kasus kurangnya komunikasi bisnis dalam perusahaan PT Pertamina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.